Bro, tapi ceritain dulu dong perjalanan lu tuh dari kecil sampai akhirnya lu bisa menjadi seorang Aldi Taher yang sekarang yang dikenal sama banyak orang tuh gimana sih dulunya? Ya casting, tetap casting. Ada perjuangannya dong dulu ya? Semua pasti dunia ini kan harus ikhtiar, berjuang. Lah kita ibaratnya nafas aja Bismillah harus berjuang, tarik nafas. Kalau kita diam aja, nggak nafas. Jadi memang hidup itu perjuangan dalam kurung ikhtiar. Tujuannya mencari ridho Allah. Ya kalau proses bisa terjun di entertain ya sama seperti Raffi Ahmad ya. Ya masuk jadi model majalah. Remaja waktu itu. Terus majalah apa sih lu dulu? Bobo Aneka, ya? Aneka. Oh, Trubus. Kalau Bobo berarti gua ada buntutnya dong gua. Kan ikonnya Bobo kan ada buntutnya. Iya. Gila kangen gua sama tuh majalah. Sama. Asli. Yaudah kita rilis lagi aja. Yuk. Kita beli sahamnya yuk. Sudah jarang loh tabloid majalah anak-anak sekarang. Iya benar. Ya kan gara-gara nggak adanya tabloid itu jadi pada tiktokan semua. Sekarang semuanya digital sih soalnya kan. Ya, Bobo digitalnya kita bikin. Iya benar bisa juga. Ya lu dong, ayo dong bikin dong. Modalnya kan dari mana kalau nggak ada modal? Insya Allah. Casting. Jadi penyanyi ya buat lagu. Tapi jujur ya. Ini masukan aja ya, terutama buat diri saya. Dan insya Allah kalau bermanfaat buat orang lain boleh dengarkan silakan ya. Saya bikin lagu dulu, Trio Berubur. Cinta ditolak, diputusin kamu, cerai Pak. Makanya lirik jangan yang negatif. Karena itu doa ya. Doa. Iya. Diucapkan berulang-ulang. Saya kan bertiga, Bang Ocit, saya, Bobby. Terus orang bertanya, kalau emang itu yang buat lo salah satunya karena lo ucapin dan akhirnya lo cerai, karena itu jadi doa. Kok Bobby sama Ocit belum cerai? Nggak cerai. Ya karena gue yang bawa ke studio. Gue yang semangatin mereka untuk rekam lagu itu. Jadi akhirnya lu yang akhirnya gue bikin lagu Nisa Sabian, I love you so much. Nisa Sabian tetap semangat, jangan sedih. Oh Nisa Sabian, lebih baik kita baca Al-Quran. Liriknya yang baik-baik aja. Tapi bukannya ada liriknya. Tapi nanti deh, ntar kita bahas lagu itu. Kita masih penasaran sama masa kecilnya seorang Aldi Taher dulu nih. Sampai akhirnya tadi casting jadi cover boy, terus akhirnya masuk ke sinetron atau apa? Iya, casting sinetron, terus main film horor semua. Oh lu tuh banyak kan film horor ya? Horor. Pertama Terowongan Casablanca. Oh iya tahu. Ya, terus film Leak. Pocong versus Kuntilanak. Kenapa sih kalau mainnya horor semua? Ya di callingnya itu. Saya mah pengen banget di calling sama suaminya Zaskia Meka. Film Ayat Cinta. Cuma nggak di calling. Tapi kan alhamdulillah dikasih rezekinya lewat film horor karena gitu film kan. itu juga sarana dakwah. Ya pokoknya di film itu yang jahat bakal kalah. Itu kan dakwah. Benar. Di sinetron juga yang jahat, yang antagonis, yang jutek, yang ini pasti biasanya menang duluan. Iya. Endingnya kalah kayak gitu. Jadi, kan. Ya itu horor. Nah insya Allah nih saya mau bikin, insya Allah bakal keluar film saya. Saya insya Allah produser, sutradara, main juga, catering juga. Karena masih belajar. Kan harus menikmati prosesnya, Bib. Masih belajar, ya kan? Saya bikin film, insya Allah film horor syariah pertama di dunia. Apa tuh? Bisikan Jenazah. Apa itu lu inspirasinya dari mana? Syariahnya di mana gitu kan? Iya. Nonton aja nanti. Udah dibikin belum? Sudah jadi. Saya syuting di Malaysia. Kerja sama Arbi Leo, Bersaja Film sama PH Malaysia, Langit Terang Production, Nur Hussein sama Aldi Taher Film. Udah semua, udah jadi. Sudah kelar sebelum corona. Cuma karena corona kan bioskop tutup. Oh. Kita pending dulu nih, kita mikir antara tayang di OTT, ya platform atau di bioskop, kan bioskop udah buka kan? Iya, sekarang udah buka. Ya tunggu aja ntar infonya, Bib. Saya WA. Siap.
saya posting. Siap. Saya mention. Siap. Saya mention Deddy Kobuzer, mention Raffi Ahmad, mention Pak Jokowi, mention Pak Erick Thohir. Ini kan karya. Jadi biar bisa dinikmati sama banyak orang Dan gitu insya kan. Allah berfaedah. Tapi ketika main film horor itu emang lu menjiwai gitu, lu suka gitu untuk main film horornya gitu. Ya kalau dibilang suka sih, saya suka ibadah. Ya kalau di film nggak horor pun ada kemaksiatnya ya saya nggak suka. Nah kalau ditanya, tapi apakah waktu dulu lu udah seperti sekarang? belum. Dulu kan masih nerima. Makanya saya bilang dulu saya nggak pernah lihat, nggak pernah baca Al-Quran, lihat aja nggak pernah. Itu yang proses tadi itu dari SD ke SMP udah nggak pernah. Ya SMA, kuliah, terus sampai sebelum saya divonis kanker. Sebelumnya divonis kanker tuh setiap malam saya ke klub malam terus. Pulang syuting ke klub malam. Di situ banyak asap rokok. Makanya saya kena kanker kelenjar getah bening. Ada benjolan dekat paru-paru. 9 kali 6 cm. Oh gede juga. Segini Beb. Masya Allah. Makanya saya kemo. Kalau enggak dia neken paru-paru saya nggak bisa napas. Itu udah ada di Google semua ya. Ya saya ceritain semua di Google. Jadi memang pada saat itu tuh ketika terjun ke dunia horor itu menikmati di situ, enjoy di situ, walaupun di situ tahu gitu ya masih banyak maksiatnya gitu kan. Nah gini, kita juga nggak tahu nih Habib sekarang kerja di sini, di ruangan ini ada maksiat apa enggak kita nggak tahu. Iya benar. Kalaupun ada kita ingatkan untuk stop. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, nggak. Dunia ini kan ya iblis saja ciptaan Allah. Ya, jadi kalau ditanya pas syuting film horor di situ ada kemaksiatan, kok lu nggak cabut gitu? Bener nggak? Ya kalaupun ada kita jangan ikutin. Atau kita ingetin untuk stop. Kalau nggak ada alhamdulillah. Nah pertanyaannya, main film horor maksiat bukan? Akan jadi maksiat kalau ceritanya endingnya tidak ada penyampaian kebenaran. Misalkan setannya dimunculin terus nggak ada sisi dakwah. Ya biar kita terhindar dari setan, jangan lupa kita berlindung sama Allah. Itu maksudnya. Oke, tetap ada dakwahnya gitu. Harus ya? ada dakwahnya. Oke. Gitu. Nah terus sempat itu juga kan Tawasutra kan? Tawasutra. Lawak kan di situ kan? Lu akhirnya ngelawak juga kan di situ kan? Ya dunia ini kan senda gurau, Bib. Ya orang kan ada pekerjaannya pelawak, ada anggota DPR, pekerjaannya presiden, penyiar, dokter, polisi, semua. Ya qadarullahnya, saya kan sarjana ekonomi akuntansi. Ya saya berdoa sama Allah, ya Allah berikan hamba rezeki berkah. Ya alhamdulillah dapat Tawasutra. Kan berkah juga. Hasil yang nggak berkah itu di saat hasil syuting Tawasutra, uangnya buat beli minum-minuman keras. Nah itu nggak jadi berkah. Oke. Gitu. Masalah di lokasi syuting ada kemaksiatan atau segala macam, ya itu urusan masing-masing kan. Gitu. Tapi ketika menjadi seorang pemain sinetron, pemain layar lebar gitu kan, terus menjadi pelawak juga, penyanyi juga, lu tuh lebih nyaman di posisi yang mana sih sebenarnya waktu itu? Kalau boleh milih nih ya. Gini susah Bib ya. Beda kalau kita itu seorang dokter ya udah bakal jadi dokter terus. Di saat kita di dunia entertain, ya misalkan saya seorang penyanyi, ya sangat terkenal. Ya satu panggung misalkan 100 juta gitu misal. Tiba-tiba lagunya udah lama nggak ada. Dan lagu hits kita yang lama itu udah turun. Nggak ada yang ngoling. Tiba-tiba ada produser sinetron atau film ngoling. Mau nggak lo jadi main di film ini bayarannya sekian. Masa kita tolak? Iya. Nah itu yang saya bilang susah nentuin. Oke. Tapi yang jelas bismillah menjemput rezeki Allah yang berkah. Tapi kan dari dalam diri kita kan punya passion kan. Passion itu kayak misalkan kita sukanya di bidang horor misalkan, atau misalkan gue tuh sebenarnya tuh lebih nyaman nyanyi. Cuman itu kan by design, by keadaan waktu.
yang tadi lo sempat jelasin gitu kan, kalau lagu ini turun tiba-tiba ada yang calling ini, akhirnya ambil gitu. Nah tapi kalau dari secara pribadi elunya itu lo lebih suka yang mana nih? Saya lebih suka baca Al-Quran rekam posting. Baca Al-Quran rekam posting. Kalau dari profesi? Ya, penyanyi, pelawak, pemain sinetron. Ya, itu kan dibungkus semua berarti entertainer, artis. Ya udah, profesi saya artis sekarang. Itunya. Artis itu kan banyak profesinya. Atlet pun juga artis. Ya sekarang banyak artis, atlet yang masuk TV kan. Ya sama juga. Penyiar radio juga banyak yang udah sebut artis gitu kan. Yeah. Dan sebenarnya itu kan seni, artis itu kan seni. Orang yang bekerja di bidang seni. Selebgram aja sekarang jadi artis ya, gitu kan. YouTubers juga artis. YouTubers juga artis. Sudah makin luas sih. Lebih kompleks ya sekarang. Makanya jadi kita nggak bisa, ya udah gue mau main sinetron aja. Raffi Ahmad aja juga jadi YouTubers. Iya. Baim Wong jadi YouTubers. Iya. Awalnya pemain sinetron, beralih Raffi jadi presenter acara musik. Gitu. Tapi jangan lupa, jangan kemana-mana dulu karena abis ini akan ada info-info menarik seputar Ramadan.